Ya, inovasi yang penting dilakukan oleh teman-teman di industri garmen ya terutama ya, karena garmen lah yang langsung menyentuh pada masyarakat ya. Itu terutama pada apa namanya eh, penggunaan bahan-bahan yang lebih hemat gitu, energi yang lebih hemat, kemudian teknik tata kelola lingkungan yang lebih baik lagi. Dan itu semua akan menghasilkan satu produk output yang secara kualitas tetap tinggi, tetapi harganya relatif lebih murah. Di sisi lain ya, inovasi juga harus dilakukan dalam bentuk regulasi-regulasi yang lebih baik. Nah, regulasi yang lebih baik ini kan memang diciptakan oleh pemerintah ya. Kalau pemerintah mau mempertahankan industri tekstil yang saat ini memiliki kontribusi besar loh pada PDB kita, Mas. Tekstil itu memiliki kontribusi 6,33% terhadap total PDB sektor industri non migas ya, pengolahan non migas. Dan itu naik setiap tahun. Tetapi di real di industri dalam negeri kita mereka mengalami begitu banyak kesulitan terkait dengan ketiadaan regulasi yang berpihak kepada Baik. industri padat karya. Baru-baru ini Menaker menerbitkan Permen nomor 5 ya terkait dengan apa namanya batasan minimal atau maksimal penurunan biaya karyawan. Yang kedua, kita juga sedang mengharap agar PLN itu bisa menurunkan tarif listriknya, khusus untuk industri padat karya. Ini kan menciptakan satu ekosistem yang membuat produk-produk kita lebih kompetitif. Bisa dibuat dalam jangka waktu tertentu Baik. saja, tidak seterusnya. Nah, ini salah satu konteks yang harus kita pikirkan. Selain itu, salah satu ekosistem yang sangat penting untuk industri tekstil kita adalah memang daya juang atau apa namanya resilience-nya industri itu sendiri. Kalau pemerintah sudah menerbitkan regulasi ketenaga kerjaan, regulasi biaya listrik, biaya gas, kemudian juga memikirkan tentang perbankan yang khusus, kredit perbankan yang khusus untuk sektor padat karya, ini menjadi satu lingkungan ekosistem yang akan baik, yang bisa menumbuhkan industri TPT kita bisa bersaing di kawasan ASEAN dan internasional, terutama mengejar market domestik kita di saat ini. Oke, baik. Pak Gitu Danang, Mas Bram. melihat juga pernyataan dari pemerintah yang mana juga melihat fokus dari industri tekstil ini memang mayoritas ekspor begitu ya, yang mana juga menciptakan kejatuhan dari skala besar industri tekstil itu sendiri. Dan juga pemerintah melihat juga berfokus pada penyerapan dalam negeri atau fokus dari dalam negeri sendiri dalam penyerapan produk-produk tekstil. Sebetulnya bicara terkait insentif, insentif apa saja yang sudah diturunkan oleh pemerintah khususnya di industri tekstil? Ya, tidak ada. Insentif yang diturunkan pemerintah saat ini yang terbaru adalah dari Kementerian Ketenagakerjaan ya terkait Permen 5 2023 yang itu juga masih debatable ya. Tidak semua industri bisa memanfaatkan regulasi itu. Dan justru malah ini menjadi pertentangan di tingkat karyawan dengan pengusaha gitu, seolah-olah pengusaha yang mendorong adanya Permen 5 2023. Tapi di sisi lain kita juga mengharap sebenarnya insentif-insentif itu diberikan dalam bentuk penegakan hukum, Mas. Satu, penegakan hukum, penegakan peraturan. Itu yang paling penting. Sudah ada banyak regulasi yang melingkupi industri tekstil, tapi penegakan hukumnya setengah hati gitu. Jadi kita lihatnya ya setengah aksi. Kalau setengah hati tambah setengah aksi ya sama dengan basi gitu. Nah, sisi lain kita berharap agar pemerintah benar-benar menciptakan ekosistem yang lebih baik terkait dengan regulasi-regulasi baru ke depan. Kita tahu bahwa tekstil ini dikelola oleh salah satu direktur di Direktorat Jenderal di dalam Kementerian Perindustrian, sebuah direktur yang memiliki kewenangan terbatas sekali. Nah, kita berharap coba dipikirkan satu pemikiran baru, pemerintah di zaman Pak Jokowi ini menerbitkan satu badan atau satu lembaga publik yang mengelola soal tekstil dan garmen ini untuk membuatnya menjadi lebih besar dalam waktu secepat-cepatnya supaya kita bisa bersaing di kawasan ASEAN sebagai negara-negara produsen ekspor garmen. Contoh, India memiliki Kementerian Tekstil dan Garmen, apapun namanya. Pakistan juga punya, Bangladesh Baik. juga punya. Jadi mereka fokus banget untuk ngurusin tekstil dan garmen gitu. Nah, Indonesia ini
sedikit sekali atensi pemerintah terhadap Baik. tekstil dan garmen. Nah, ini yang harus kita dorong, insentif berupa regulasi, insentif berupa perhatian, tidak usah berupa finansial deh, karena itu nanti masalah perbankan yang harusnya mulai bisa memikirkan satu strategi jangka pendek untuk menerbitkan kredit khusus industri padat karya. Ini akan membantu tekstil, membantu industri sepatu, membantu industri padat karya yang lain. Oke, baik Pak Danang. Di tengah kondisi yang ada yang mana juga sebetulnya penuh tantangan begitu ya bagi industri tekstil di tanah air, Anda mengamatinya secara data yang Anda miliki di API akan berapa banyak lagi secara jumlah perusahaan ataupun industri tekstil yang akan roboh ataupun kolaps? Kita tidak boleh launching prediksi negatif seperti itu ya. Biar saja nanti Kementerian Perindustrian. Apalagi juga ini masih juga kuartal pertama tahun 2023. Tapi teman-teman dari industri kita, tekstil dan garmen, mereka sudah membahas hal itu di rapat-rapat kita bersama Ketua Umum dan jajaran pengurus, dan menyampaikan bahwa mereka mulai merasa berat sekali dengan situasi ini. Dan tentu dalam waktu dekat kami akan menyodorkan kepada pemerintah, terutama Kementerian Perindustrian, agar mereka bisa memberikan kelonggaran dalam hal tertentu ya, supaya industri ini bertahan. Kalau industri ini bertahan, atau rekan-rekan ini ya, ada sekitar, saya nggak berani sebut tuh. Itu mereka bisa bertahan, kita akan bisa menyelamatkan sekitar 10.000 sampai 12.000 tenaga kerja. Nah, ini yang kita harus pikirkan supaya kita di tahun 2023 ini tidak benar-benar menghadapi situasi suram. Harus ada satu terobosan yang sangat besar yang perlu dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa iklim investasi TPT ini tidak jatuh.